Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, lipa sabe merupakan pakaian adat tradisional dari masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Kata lipa berarti sarung, sedangkan sabe merujuk pada motif atau desain yang terdapat pada kain lipa sabe.
dan terbuat dari kain sutra yang ditenun secara tradisional dan umumnya memiliki motif beragam yang khas dengan warna-warna cerah. Sarung ini biasanya dipakai oleh pria dalam berbagai upacara adat atau acara penting seperti pernikahan, upacara keagamaan atau acara adat lainnya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Dan salam jumpa kembali di acara Barik Basa Kabar Pagi obrolan santai ya. Bersama saya Yuni dan Mbak Haji menemani Anda dan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di tanggal 30 Desember 2024 ini sahabat budaya. Ya, apa kabar tak semua yang monitor mendengarkan pagi ini. Jadi sekarang kita flashback ya sepanjang tahun 2024. Banyak peristiwa, tantangan, semua yang dihadapi ya sepanjang tahun 2024 ini tidak begitu mudah juga ya sahabat budaya. Saya mengajak Anda di Pro 4 RRI Makassar, kita berbagi cerita, berbagi suka duka ini. Jadi kita menyongsong masa depan yang cerah ya, resolusi ke depan dan tentunya yang sudah dilalui sepanjang tahun 2024 yang penuh dengan tantangan juga dipenuhi dengan pencapaian yang membanggakan ya. Saya nantikan partisipasi Anda. Selamat pagi yang monitor ini di acara Barik Basa. Ada Sumi Delukmu di Sudiang, Pak Haji Marsuki di Telkommas. Saya ke arah Sudiang ini ada Pak Nurdin sama Ibu Mulyati di Sudiang ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hatiku bisa tembus. Kuterima dengan ikhlas. Tetapi mungkin aku tidak lama, hanya kurang lebih 1-2 menit saja untuk memberikan kesempatan kepada yang lain yang lebih hebat. Iya. Ya, itu dia. Dari saya di utara itu ada yang lebih hebat. Apa ini dibahas kita ini Pak Haji? Kita dari sekira aku menyimak apa yang kita sampaikan bahwa kita harus optimis menjelang tahun 2025. Harus lebih baik dari apa yang kita rasakan sekarang. Iya. Misalnya kalau kita ke studio tadinya macet,
Ya, sekarang harus lancar. Itu kampanye. Ini untuk pribadi tak ini Pak Kalau Haji pribadi itu Marzuki. saya, Di selama alhamdulillah. 2024 ini apa yang Kalau saya terbayang ke depannya, yang penting hatiku tenang. Tenang sekali. Bukan senang, tapi tenang. Walaupun ada masalah, kita cari solusi bagaimana menyelesaikan masalah itu. Jadi kemarin peristiwa apa yang paling dikenang sekali nih di 2024? 2024 katanya apa 2025 Pak Haji? 24. Iya. Ini bukan saya pamer. Iya. Apa? Tapi saya diangkat sebagai penasihat masjid Jami Selpongmat. Oke. Jadi aku bilang, kalau penasihat itu harus diminta. Jadi nanti saya diminta, dinasihati, baru aku beri nasihat. Baru kasih ke nasihat ya. Tapi ingat, kalau kau mau dengar, kalau kau tidak mau dengar nasihatku, ya ada masalah saya foto-foto aja. Kan begitu. Kesek sekali sama aja di begadang situ ini. diri yang kita betul. Iya. Terus yang paling ini di 2024 yang paling Yang tak duka. terlupakan, iya. Aduh, kalau itu masalah privasi memang. Tapi itu nanti kita japri. Di sini makin cerita kan kedukaan toh. Oh, iya, tapi itu kan itu dinamika kehidupan selalu saja ada di depan kita. Iya, itu yang mau dicerita. Tapi kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak bagus, itu adalah ujian. Jadi ada hal yang tidak sampai di tahun 2024 ini. Kalau itu apa dia? Kalau tak sampai, semua berjalan normal-normal saja, walaupun ada yang macet-macet sedikit. Apa iya itu tidak ada jian ini sesuatu yang Tapi kasihan tak sampai ndak gitu. ya bisa aku sampaikan di sini. Halo, Iya. sampingannya yang kawin, biar TikTok di blogger juga. Kodo. Jadi di 2025 nanti apa pencapaian Ya, yang harapan saya kalau itu yang 2025 saya punya TikTok, jangan diblokir. Halo, karena biasa itu yang diblokir itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya berikan dia ditanya, Kenapa diblokir ke kodong? Kodong. Yang dengar ki kodong yang blokir ki. Sampai hatinya kau TikTokku diblokir ki. Padahal saya kan bisa mengirim hadiah dari waktu itu. Ada bisa kirim kembang. Kirim ke mas saya kembang, mau kirim ke mas saya Pak Haji. Gampang, semua bisa diatur. Kita bisa mainkan itu. Udah jauh. Jadi itulah apalagi pertanyaan untuk saya? Tidak ada Mi. Tidak Mi. Oke, dengan demikian maka saya akan selamat di bertugas Anda. Jaga tugas, jaga derita, jaga keluarga kita. Dan semua dijaga terakhir, jaga kita. Acara Barimbasa tahun 2025 kita lebih bagus lagi dengan mutu siaran yang lebih bagus. Karena ajaran ini adalah ajaran edukasi, silaturahmi dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu harapan tahu Pak Haji Marzuki jangan blokir kita tok-tok nah. Ya, saya terima telepon lewat WA ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Dari Pak Jusman dan Baji. Oh, Pak Jusman. Dende, bagaimana kabar tak ini barusan tembus? Alhamdulillah. Lagi posisi tadi mana sekarang menetapnya di Batam? Di Bulukumba, Oh, di Bulukumba Ji. Oh, ada Iya. masjid di Bulukumba. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Apa ini sepanjang tahun 2024? Peristiwa apakah tantangan yang asenan nih? Iya. Alhamdulillah tidak ada aja yang itu yang berat-berat.
Cuman ya biasa masalah anak-anak keluarga lah begitu. Iya. Jadi di Tapi 2000 tapi pada dasarnya tidak ada Ji yang itu yang ya lancar-lancar saja deh Mbak Ji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. ya. Pencapaiannya lancar terus ya di 2024, 2025 ini apa? Kan pasti ada. Pokoknya 2025 ini saya harus adakan apa, buka tempat di Makassar atau bagaimana? 2025 harapannya cuman ya semoga diberi kesehatan saja di Baji dan Amin. keluarga semua sehat semua, anak-anak, Amin. cucu. Iya, Ya, amin. dan rezeki juga lancar Rezeki lancar sebagaimana ya. biasa. Iya. Cuman itu terutama Iya. kesehatan Iya. paling Kesehatan yang paling utama. paling Ya, utama. semoga sama saja dengan 2024 bahkan di atasnya lagi. Ya, lebih baik lagi ya ke depan di Lebih baik 2025. lagi. Iya, oke deh. Oke, terima kasih deh Mbak Ji. Iya, salam Ki Monitor Pak Jusman. Nah, iya, Iya. alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jusman Denaku di mana tadi? Di Bulukumba ya. Saya terima telepon Anda, silakan bergabung 0811 400 9250. Belum tersambung ini Pak John, sabar ya. Iya. Baik, sahabat budaya di Kemai teleponnya. Sibuk mau tahu ah. Oke deh. Oh, ada bunyi teleponnya. Mana Mi? Saya terima dulu ya. Coba dilewat WA tapi tidak muncul nih. Oke. Sudah muncul. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencet Curhat sendiri. dong. Kita tahu tidak kita blokir kia tok nah. Curhat dong. Curhat maki. Ya, karena diblokir introspeksi diri lah. Berarti ada yang tidak beres. Ikut dong. Gitu. Iya. Maka mana tuh ya? Tidak masa laki-laki curhat begitu. Aduh. Kan saya bertanya tahu. Kita juga bertanya. Diusut sampai tuntas akar-akarnya. Pak Jusman lagi aku tanya di sini saja saya tanya lagi semua. Kan ada yang namanya itu refleksi kan selamat sepanjang tahun 2020. Tapi nak lingo tongannya 2024 bukan anak naurangi kedukaannya. Itu ke pribadi. Jadi biar Mi marahnya. Tidak apa nih? Kalau macam saya curhat kan apa masih muda. Itu menakeling itu saya kira paling utama itu biasa kan di 2000 yang kita sudah lalui itu sepanjang tahun kedukaan yang luar biasa tidak bisa terobati. Aneh tok nanti blok. Oh, kodam Pak Haji Marzuki sama Ki. Oke. Nah, kalau Pak Jono sendiri di 2024 ini apa yang pencapaian yang paling tertinggi ini diraih di 2024? Tertinggi di kayaknya berjalan secara apa semua. Alhamdulillah. Ya, ekonomi, hati, berjalan. Iya. Ada tuh hatinya. Alhamdulillah tidak pernah diblokir di TikTok, di apalagi di WA. Iya, terus. Jadi yang penting kita sehat semua. Itu sebenarnya pencapaian tertinggi sebenarnya karena sebanyak apapun namanya uang. Iya. Kalau sakit terus, yang dicarikan uang itu cuma rumah sakit atau dokter.
Gitu. Tapi biar sedikit, yang penting kita sehat, Ya. kita syukuri. Jadi memang lebih ke kesehatan ya sekarang Iya, yang mesti kesehatan- kita kesehatan- kesehatan capai. itu lebih mahal Iya. dari segalanya. Iya, betul. Karena biar Anda uangnya banyak, Mm-mm. hartanya bertumpuk. Tapi kalau Anda keluar masuk rumah sakit, Mm-mm. sama aja kalau Anda itu cari uang itu untuk rumah sakit, itu dokter. Iya, Itu sebenarnya lebih utama kesehatan. Jadi kesehatan ya. dan itu harapan kedepannya mungkin harapan kita lebih baik daripada tahun ini. Itu mungkin ada kejutan apakah atau apa ya kita berdoa saja. Karena segala rezeki itu akan datang itu dari berbagai dari segala arah yang kita Dari tidak segala pernah duga. Sangka-sangka ya. Iya. Jadi kalau ada yang misalnya tidak senang sama kita ya kita bersyukur juga sih sebenarnya. Mm-mm. Dan bersyukur sebenarnya. Ada yang cerita jelek kita bersyukur. Iya. Wah, kalau orang lain cerita kita, berarti artinya dia selalu memperhatikan kita sebenarnya. Iya. Nama kita selalu ada di pikirannya. Mm-mm. Makanya dia selalu cerita kita. Iya. Jadi itu kalau ada yang cerita saya bagian dia blokir saya tidak menjadi masalah. Nah, dicuekin jadi. Ya dicuek saja. Anda cuekin saya tidak apa-apa. Kan memang pada dasarnya dari awal kita tidak mau kenal, iya kan? Iya. Seperti iya, itu. iya. Ngapain saya mau pusing, mau curhat? Kenapa kau blokir saya? Kenapa kau aduh. Ada tentu ah. Marah. Tidak marah sih. Oh, enggak Ji. Tidak marah sih, cuma artinya kalau ada sesuatu ya berusaha saja mencari apa sih masalah sehingga orang berbuat seperti sama saya. Oke. Iya kan? Kalau diblokir, introspeksi sendiri dong. Apa ya? Kan saya bisa dikasih begini. Berpikir positif saja sambil menata diri. Iya, Kan baik. seperti itu. Itu karena Pak Jusman tadi utamanya itu kesehatan dan Baji semua Iya, keluarga. namanya kesehatan. Iya. Jadi mungkin nanti mulai tahun depan ya kita tidak pernah lagi melihat ada curhat-curhatan di grup. Seperti kenapa ketawa nih Mbak Ji? Ibu Hawani ya sibuk. Nah, Memang itu betul urus itu. kapan anak keroton ya, pernah pulis saja. Itu sebenarnya itu. Ada tuh udah dibeli batik. Ya. Nah, terus ini apa yang paling diinginkan ini di tahun 2025? Saya harus jadi nih. Harus saya laksanakan seperti ini di 2025. Kan pasti ada plan-nya atau ada planningnya. Iya. Ada planningnya tapi ya kita diri saja sama Allah toh. Iya kan? Karena segalanya apapun rencana kita yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Iya. Manusia kita hanya bisa berencana. Tapi hasil dan ya tentukan Allah. Jadi apa yang pun nanti hasilnya kita syukuri. Gitu. Jadi ya terlalu berlebihan. Kita dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih kita syukuri. Berarti itulah yang terbaik bagi kita. Ya toh? Kita dikasih jodoh ada apa ya kita syukuri. Kita diblokir atau apa ya kita sabar. Kenapa kita dikasih jodoh lagi disyukuri? Iya. Jodoh rezeki maksudnya. Iya. Itu kan itu rezeki kan bukan berupa harta. Bukan hanya berupa uang. Iya kan? Iya. Dikirimi pulsa 50.000 tiap minggu ya itu juga rezeki. Alhamdulillah. Ada udang di balik pulsa. Intinya semua yang penting kita sehat-sehat masih ketemu di udara juga ya di 2025. Artinya kita masih kompak selalu yang ada di grup yang ada di sebagai pemerhati radio RRI. Kita kompak selalu dan mungkin kebersamaan kita lebih lah ya di 2005 lah. Artinya ada acara makel kita lebih lagi datang. Bukan cuma acara makelong, banyak acara yang mesti program ya yang mesti di. Iya, artinya
yang ada di semua yang ada di grup itu lebih aktif lagi, bukan hanya sekedar datang kalau ada acara, tetapi lebih aktif lagi mendengarkan monitor RRI setiap hari lah. Ya, karena bukan hanya sekedar sebagai anggota, bukan hanya sekedar pengurus. Itu intinya itu kalau RRI radio itu intinya kan mendengar. Iya. Di situ sebenarnya mendengar. Jadi buat apa kita rame di ada tapi kita tidak mendengar. Mau mendengar Pro 1, Pro 4, Pro 2, itu terserah Anda. Gitu. Iya. Ya kan? Iya, itu intinya ya harus. Itu intinya harus monitor, harus mendengar itu. Sudah mau tahu rotengin tam atau Ibu Hawani ya. Ada mau sanjung-sanjung lagi itu. Karena ini eronen dah, iya. Sanjung-sanjung. Oke, Mi. Iya. Terima kasih. Iya, kepala Jaki Marfa. Jadi kita ini namanya Baribasa ya obrolan santai lah. Obrolan santai, kita santai-santai aja. Santai saja. Kalau terlalu dibahas kisah dan berita dede. Karena kita terus pikirkan itu diblokir atau apa, nanti sakit kepala akhirnya itu. Iya, jangan, biarkan. Santai saja, dunia ini Pak Haji. Oke, Mi, makasih banyak Pak John. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Jono. Saya terima telepon Anda kembali. Coba ulang lagi Pak Sul teleponnya. Jadi kita merefleksikan diri ini di tahun 2024. Jadi perkembangan sepanjang tahun 2024 ya. Halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, angapa na? Amin awan tom ya okos assalamualaikum. Jum keme menyebut awan. Makala toja yang demaji. Iya, jadi tena apa namanya lampan jama pasulem. Siap nih. Pokoknya Nampak rokok kan bekal dan baju. Alhamdulillah. Jadi baju tong ini Pak Sulaiman di 2024 kan naik pangkat nah. Ya alhamdulillah dan baju. Iya. Itu ya menjadi 2024 berkesan bagi saya dan baju karena itu artinya berumur mak kita nak kuliah jadi pendikio di kepegawaian pengelola di bagian pengawas dan baju. Alhamdulillah. Kantor alhamdulillah jo baju dan baju. Karena ya rezeki dan wajib bersyukur. Hanya berkesan bagi saya di 2024 dan bagi. Paling berkesan itu deh. Siapa mereka umur tanah baru umur kamma? 5 Kenapa na pensiun? Masa-masa pensiun menjadi yang bagi. Iya. Ya, jadi pencapaian terbesarnya ini tahu Pak Sulaiman jadi keluar dari zona yang berpuluhan tahun di kegiatan tadi, terus 2025 Dembaji artinya seluruh yang ada di dalam pasar buruh tu nak yang kutonyi ku anu Dembaji. Iya akan tak mau. Yang penting nak ana pabalia tena di bayau muter artinya pabalia bagi pengunjung juga banyak. Amin. Itu je pengunjung artinya pabali Dembaji. Bisa kembali yang kayak beberapa tahun lalu sebelum Covid ya. Beberapa tahun lalu. Artinya Dembaji kerjasama lah antara pabalu online sagam pabalu pasar ka Dembaji. Pokoknya bagian ke panelpon ko ka dari pengelolaan telepon pengelolaan pasar butung. Pokoknya narasumber akurat dan terpercaya. Bato yen Dembaji. Naken langsung diangkat di bagian kepengelolaan. Bagian apa? Diangkat ke mai. Ingat tahu Kejender nih ngangkat. Weh, 2024 aneh Ibu Hawani ya kak 2024 ki Pak Bunting kan jadi iya 2024 bulan 11 ini
ini sebagai ibu yang 2023. Oh 2023 salah Jepang. Sudah 1 tahun Mi lebih Dem Baji. Alhamdulillah. 1 tahun. Iya penting neseng je bungkoa umur sudah naik. Masih ada Arif sama Zahra. Iya Zahra. Dua. Katanya panjang kawin berumur. Nah kenapa Sulaiman? Saya sudah berumur. Sandring kamu. Dia sudah 59. 57. Itu warna kebatin atau tambahi umurna. Anan 7 dia lahir. Pas mererot. Bagaimana 2025? 2024 sudah mulai ya di metik di. Iya, alhamdulillah. Kajai ji tukang gigi. Lah, singkat. Pak Hanafi dia nih pasar terong. Bateku jana kesiaran dengan dokter gigi. Nele langereki anjo. Dan kipi. Pokoknya dekat dari rumah itu ya, rumah sakit gigi dan mulut memang kinjoy. Iya. Ini mi nenek BPJS ta. Agama. Weh, puna kelong kita na tapos subus. Kelong ki. Iya. Makanya jangan ki selalu makan kacang dulu. Iya, ngapa? Bu Hawa ini resolusinya 2025 kembali ki bagus giginya. Terus sekarang ini lebih tua karena Pak Sulaiman Tanjau. Kodong. Tapi di 2025 ada yang baji ai. Tayam nih. Terus dan nangis sangat nirupa. Ate meja. Jadi walaupun 2024 sudah camo metik, 2025 bisa diperbaiki. Iya, terus sekarang pakai metik dulu sebentar. Baik, kamu ke lomba menyanyi karaoke tahun depan 2025? 2025 dia. Iya, kalau tidak jelas kita pengucapan tepus mesin. Gugur. Artikulasi toh. Iya. Artikulasi tidak ada. Nak pendengar kadang-kadang jangan tahu komentar. Ini kan ini hari kan temaku saya refleksi 2024 resolusi menyongsong masa depan yang cerah. Awas jangan tuan deh maji apa bocor. Jadi ke depan ini, ya. Tena aja aku curhat nakin ada yang baju. Iya. Katena aja men. Itu saja suatu kesyukuran dan bagi. Alhamdulillah. Iya. Iya. Terima kasih kepada yang di atas karena diberi kesehatan juga dan bagi itu saja. Iya. Diberi kesehatan. Biar banyak uang kalau tidak sehat. Banjir. Iya, tapi mana biasa atau ya itu tapi kena sehat tapi alhamdulillah mudahan kita masih di bisa tahun sehat. 2025 ini diberi kesehatan semua dan bagi. Pak Balijai mudah-mudahan bisa di tahun depan jual nasi kuning di. Iya. Sudah maju. Dibahas ini dicoba. Sudah coba semua. Oh, sudah trial. Jadi mau digaskan itu 2025. Iya. Harus segitu. Iya, tapi mudah-mudahan ini di 2025 ini terwujud di semua anunya teman-teman mau ke Pantai Karena. Mana pun Pak Jepang. Ada. Jangan mengajak tongki di FKP. Kenapa nih Baji?
di FKP juga harus tahu nyetau alam pato. Apa itu? Saya kira magi pihak Karena. Oh iya, Bang. Insya Allah semua teman-teman yang mau ikut. Okay. Tapi pasul ada juga acaranya. Tidak seiring. Sekarang tidak seiring sejalan. Aduh. Oh iya di kan dong kalamangan bonceng tiga sih kan paena loh. Ya karirnya tahu ini Pak Sulaiman kita harus dukung. Betul dan begitu. Iya tahu. Tapi dia juga bilang biar saya tidak ke Pro 4 tapi ada juga yang mewakili. Saya tidak mau larang ke Pro 4. Iya, amam mi pale. Iya. Iya, sudah mi pale. Dan bagi. Iya. Sehat selalu dan bagi. Amin ya rabbal alamin. Di tahun 2025 yang nanti yang mau dibilang lusa Midi. Iya, lusa. Iya. Semoga kita diberi kesehatan juga dan bagi. Juga Pro 4 selalu jaya di udara. Amin. Dan juga kru-krunya diberi kesehatan semua. Terima kasih. Dan seluruh Indonesia pemerhati RRI tanpa terkecuali. Semoga sehat selalu. Wakil bendahara ini. Iya. Wakil bendahara. Iya, wakil. Tena nih antari gaji na tena kasih orang. Iya Pak Ade. Makasih banyak Bu Hani yang pada bergabung. Iya. Mudah Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya terima telepon biasa dulu ini ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari Dengmile di Kokeba. Oke, Dengmile di Kokeba, Kompleks Kesehatan Banta-Bantaeng. Apa tuh ini Dembagi? Hari ini kita bahas tentang bagaimana pencapaian tak di 2024, terus apa yang ingin diraih ini di 2025. Refleksi dan resolusi menyongsong masa depan yang cerah tahun 2025. Ini kita lebih ke cerita-cerita pencapaian, ada cerita kenangan yang tidak terlupakan. 24 dengan 25. Iya, 2024. Ya, misalnya 2005 nanti masuk ada peningkatan. Dan pemerintah, apa namanya? Apa ini saya maksud? Iya. Artinya apa mau bilang? Ada pemerintah memberi masyarakat apa namanya? Memberi masyarakat itu apa namanya? Iya. Pajaknya jangan terlalu tinggi kesian. Iya. Kalau pajak naik 2005. Mengapa tadi kalau lupa ya? Apalah di dia. Artinya bagaimana itu pemerintah bisa mempersejahterakan masyarakat. Mensejahterakan di tahun depan ya, 2025. Iya, amin. Lebih ke pemerintah. Semoga ya. Pemerintah juga apa namanya? Jujur menjalankan amanahnya. Jadi kita masyarakat senang. Tidak ada lagi komen-komen. 2005 nanti. Terima kasih Dimadi. Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demile di Kompleks Kesehatan Banta-Bantaeng di. Jadi sahabat budaya, ya kita lebih cerita tentang peristiwa penting ya yang ada di tahun 2024. Masing-masing kan punya story atau cerita ya di balik tahun 2024 dan pasti memiliki harapan yang lebih baik lagi di tahun 2025. Nah, kali ini di acara Barik Basa ya sahabat budaya, saya nantikan partisipasi Anda melalui telepon 0811 400 9250. Oh, ada tadi Pak Gunadi. Iya. Masuk di telepon tetapi masih bicara ki Pak Sulaiman ya. Baik, dan pendengar, ya saya sapa lagi yang monitor, ada siapa lagi? Mbak Sasa monitor gini.
di Antang ya, Bunda Hajian di Kompleks Perhubungan Udara dan semua pendengarnya ya. Baik sahabat budaya, sebentar saya akan kembali lagi menemani Anda. Kita nikmati dulu satu lagu berikut ini. Riwatungku antak le
Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Saya jatuh janji
Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, upacara adat Jenek-Jenek Safar atau mandi-mandi di bulan Safar merupakan satu di antara rangkaian ritual adat budaya di Kabupaten Jeneponto, dilakukan dengan cara menceburkan diri secara bersama-sama di Pantai Balangloe, Tarawang. Awalnya tradisi ini dilakukan sesuai keyakinan masyarakat yang menganutnya secara turun-temurun sebagai ungkapan rasa syukur atas segala limpahan rezeki. Demikian Kabaratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia
Nusantara Pagi masih bersama Anda. Sana-sana kasihnya napa kuasa surang pondok perut ia arita tungke hodame sendoki sengamboki kasihnya tungan niro nyawata lapan kua asugira teku sana kasih napa kuasa surang polo perut sana kasihna napa kuasa surang polo perut ia anrita tungke hodai sendoki sengamboki kasihna. Pinra tongen niro nyawata
pakuasele surang polo perut ia andrita tungke hodame sendoki sengamboki kasihna. Ya, baik sahabat budaya, lanjut lagi kebersamaan kita di Pro 4 RRI Makassar. Silakan saya nantikan telepon Anda 0811 400 9250. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, Bapak? Dari siapa? Wibi. Pak Wibi. Ya. Oke, Pak Wibi gimana kabar tak ini Pak Wibi? Baru tembus lagi teleponnya Pak Wibi nih. Apa? Baru kita tembus lagi telepon tak Pak Wibi? Ya, biasa kita menunggu kadang-kadang. Ada yang mendahului dari ya. Ini saya telepon awal nih supaya bisa masuk. Iya. Halo. Kenapa telepon tak Pak Wibi? Iya. Oke. Iya, dia mau pakai headset. Telepon iya. Oke. Ya, oke. Komentar tak ini untuk refleksi dan resolusi menyongsong masa depan yang cerah ya. Iya, silakan Ki. Solusi untuk masa depan yang cerah. Iya, untuk di tahun 2025. Tentu saja pemerintah yang sekarang harus konsisten memberantas korupsi. Ya. Sebab setiap presiden yang baru itu pasti berteriak, berkoar, saya akan berantas korupsi, saya akan ini segala macam. Tapi hasilnya nihil, nol. Pada pemerintah yang lalu itu kan banyak korupsi merajalela, menteri-menteri Jokowi yang banyak terlibat korupsi. Belum yang lain-lain. Inilah salah satu perbuatan yang menghambat kemajuan negara kita, yaitu korupsi itu. Korupsi, baik. Uang yang seharusnya untuk membangun habis dikorupsi untuk kepentingan pribadi. Iya. Ya, komitmen Prabowo yang akan memberantas korupsi ya kita tunggu saja. Dukung ya. Jadinya, karena biasanya itu kalau yang pertama itu baru pertama diangkat itu pasti mengatakan akan berantas korupsi, tapi hasilnya tidak ada. Ya. Tapi mudah-mudahan ini presiden kita sekarang kan dia mantan ABRI ya, mudah-mudahan tegas dalam memberantas korupsi. Ini saja kuncinya. Untuk masyarakat Indonesia adil dan makmur, berantas korupsi. Iya. Kalau korupsi masih ada di negara kita, apalagi sampai merajalela, ya mungkin kita akan begini terus, Mbak. Ya, makasih. Iya, terima kasih kembali Pak Wibi. Jadi harapannya untuk ke depan menyongsong Indonesia yang cerah ya. Korupsi sudah diberantas terus ya oleh Presiden terbaru kita Bapak Prabowo Subianto. Iya, baik, saya tunggu telepon Anda kembali, silakan 0811 400 9250 sahabat budaya di acara Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Iya, di telepon WhatsApp juga bisa ini. Halo Buniar juga monitor ya. Monitor Ki juga ini Ibu Niar di Jalan Mongin Sidi. Iya, jadi tadi ada beberapa penelpon ini yang sudah bergabung sahabat budaya. Ya, tentunya ya bagaimana kita akan mengulas ini perjalanan yang luar biasa yang telah dilalui sepanjang tahun 2024, apalagi di tahun 2024 masa pemilihan kepala daerah dan juga pemilihan presiden ya.
Oke, Bu Dahniar, saya coba terima telepon tak dulu 0811 400 9250. Halo, Assalamualaikum Bu Niar. Halo. Halo, mana suaranya? Di mana suara tak? Oh, masih loading Ki. Masih belum tersambung. Berarti tak ini. Iya. Halo. Oke, saya coba terima lagi. Iya, kenapa tidak bisa tersambung Bu Dahniar ya? Assalamualaikum. Halo. Oke, saya coba terima. Iya. Dari siapa ini? Iya. Kenapa tidak bisa tersambung Bu Dahniar ya? Halo. Assalamualaikum. Halo. Oke, kenapa suara aku gini yang masuk? Tidak ada suara penelponnya. Halo. Kenapa tidak bisa tersambung? Halo. Assalamualaikum. Oke, dicoba dulu ya, Ibu Dahniar ya. Bisa ini. Halo. Iya. Angga, petel pun aku dong. Jaringan tahu, jaringan harusnya. Terus kan ada yang baji, nasapa kak. Iya, ada di grup toh. Dek kareng. Akhir tahun ini deh baji. Banyak cerita di 2024. 2024 banyak cerita. Banyak cerita suka dan duka. Dengan teman-teman di RRI. Iya. Dan bajiku. Sudah ketemu langsung berapa kali ya? 2024 di. Oke. Iya, terus kenangan terindah itu Den Baji. Oh, lo de. Di rumahnya Den Kanang. Oh iya tahu Wadi. Si Gapana. Ya. Iya. Apa ya? Kalau kita ini ibu rumah tangga, harapan tak pasti kedepannya semakin baik. Iya. Yang punya anak-anaknya makin sukses. Yang lagi berkarir, karirnya makin baik, makin meningkat dan amanah. Terutama toh, Madi harus amanah. Yang korupsi. Itu tuh Pak Wibi tadi harapannya supaya Indonesia lebih cerah lagi di tahun berikutnya ya. Amin, amin. Dengan pemimpin yang baru toh. Kalau di Indonesia, kalau kita di Makassar ada pemimpin baru 2, mudah-mudahan Makassar semakin bagaimana dia? Semakin baiklah. Iya. Terutama banjir kodong Kamase. Jangan langganan terus. Oh, langganan tongki kita di? Ade Kak Dembaji di blok 8 Antang. Oh, di Antang pokoknya. Saya bilang pindah mau kode bilang di mana Ki kode mau pindah. Tak 1 tahun tidak kena, tapi bagus Tonji tidak tiap tahun ke Deng Bajito karena tahun lalu 2023 dia kayaknya enggak ngungsi. 2022 dia mengungsi, ini 2002. Saya mungkin tahun-tahun genap itu Papu banjir rumahmu. Iya. Ya, itulah. Semoga saya harapanku tuh Deng Baji tahun 2025 mau ke mau ke apa tahun 2025? Yang baru. Ya? Yang baru. Oh, serba apa ya baru. Ini? Semua serba baru, handphonenya baru. Iya, mau tak baju baru mau. Kalau nggak bisa tas baru mau. Oh, ada jadi nanti baju barunya FKP. Ah, betul. Terutama itu kabar Panjar Limpu. Masih ada 3 kali. Masih ada
bagus ton gitu sekjennya tidak seke, boleh dicicil. Iya tuh, meringankan toh. Iya, nah totong susahnya ibu-ibu kakodongnya, dede. Ya kalau yang masalah begitu bapak yang diharap nggak apa kita moro-moroang. Harus uang sendiri. Naga kawero bagaya nak susah. Iya. Ya itu. Okay. Saya juga mau titip salam nih buat Bunda Sofi, Haja Ani di Maros, Pak Marsuki, beliau-beliau yang senior-senior ini orang tua kita, mudah-mudahan sehat-sehat, panjang umur. Jumpa-jumpa lagi 2024 dengan semua teman-teman di RRI, di Dembaji sehat ke semua, semakin sukses. Oke deh, itu model Dembaji. Iya. Sehat ke Dembaji nah. Iya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tina namanya apa tahu? Siapa Bu Hawani? Dia lagi. Pokoknya untuk semua orang-orang tua tak ini katanya di 2025 ya semua bisa sehat kembali ini. Ya, baik sahabat budaya, sebentar saya akan terima kembali telepon Anda di 0811 400 9250. Ngamikola muparundu anak kandi pariari lewat tori mapaina sarapura di witang di pamesa di siolai mulala bori botu kandi nasi tunggu alino hindari janji-janjimu nasi pamboyangan manean nabean beatongan ngateu i oramo kandi bea ngateu mongena na beam bani mongena rapana beam bani usang amigola muparundu anak kandi pariari lewat tori mapaina nasi tunggu alino hindari janji-janjimu nasi pamboyangan
hari-hari lewat terima pahitna. Sarapura di bintang, di pamesa di siolai, mulala bori, botu-botukan diri. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
janjiku. Rewasa lebar lawar pamit angin mami anjo dosaku amoporan jai mama lek bakale bak mikama lulak mirip pak maita nakimo tere dai kisiang le sari bakar nakimo tere dai kisiang le sari Baik sahabat budaya di Bari Basa Pro 4 RRI Makassar, saya kembali terima telepon Anda di 08 11 400 9250. Wah, ini ada Daeng Rewa di Makassar ya. Ikut monitor Rembaji seluruh kru RRI Pro 4 di tahun 2025 sehat semua, amin. Dan kita saling mendoakan dengan hal-hal yang baik. Dari Daeng Rewa di Sudiang, Markisa, mari kita sabar, jangan terlalu egois menyikapi sesuatu, utamanya tentang informasi, fahami dulu baru merespon dan juga komen ya. Oke, Daeng Rewa di Makassar, makasih banyak sudah bergabung. Ya, jadi ini juga salah satu informasi yang kami hadirkan di penghujung tahun. Di tahun 2024 ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone ini mencatat tetap melakukan latihan guna menjaga kondisi atlet. Kemudian Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia Porlasi Sulsel tetap melakukan latihan guna menjaga kondisi atlet. Dan dari Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone mencatat 112 kasus kebakaran yang ditangani sejak Januari hingga Desember 2024. Dan Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Kabupaten Bone Mustaki mengatakan dari 112 jumlah kasus kebakaran, yaitu kurangnya kesadaran hingga kelalaian masyarakat dari hal yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Kali
Mamindra mo nyawanu Saroma aneku takna Abuya-buya pak mai Kereni mae Ampe baji karena aku mengalir Ridi japa manakan lu Bajina ngase Erang nyawa nari nake Pana limbang bulan Sarupani kana tahu Risia senta Nama Mindra no nyawanu Saroma aneku takna Abuya-buya pak mai Kereni mae Ampe baji nuri nake Sirikan aku mengalir Ridi japa manakan lu Bajina ngase Erang nyawa nari nake Bajina ngase Erang nyawa nari berada di Desa Galesong, tepatnya di kawasan Kabupaten Takalar, dan saya berada di sebuah lokasi yang masyarakat mengenalnya sebagai Bala Baraka. Nah, apa yang bisa kita gali dari Bala Baraka ini dengan nuansa tradisi yang sangat kental dan juga lingkungan yang sangat nyaman ya, adem dan nyaman. Saya bersama dengan Profesor Aminuddin Saleh. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau menilik sejarah akademisnya Prof, ini sebenarnya bukan profesor di bidang budaya Prof ya, tapi menjaga budaya yang diwariskan dari orang tua dari leluhur. Cerita sedikit tentang Bala Baraka ini Prof. Jadi Bala Baraka ini tadinya didirikan oleh orang tua kami itu tahun 1936. Iya. Kemudian 1956 keadaan kacau di kampung pada waktu itu di Desa Manari namanya, Katot Nokang, pindah ke Jalan Poros. Karena bapak saya seorang guru, maka dia mengajar di ibu kota kecamatan. Kemudian tahun 2016 ini rumah agak terlantar. Jadi saya bilang kepada saudara-saudara saya yang masih hidup, saya mau ambil alih ini rumah. Karena rumah ini dibangun oleh orang tua kita dengan susah payah. Dulu belum ada kayu-kayu yang sebagus seperti ini, dan beliau buat itu. Jadi 2016 itu kami
bangun kembali di sini ya, dibongkar, kemudian dipasang di sini itu 2016. Kemudian ini kami kasih nama Bala Baraka Karigalesong. Harapannya ialah kami buat ini mudah-mudahan bisa melalui rumah ini itu berkah dari Allah ya, turun melalui rumah berkah ini. Dan alhamdulillah itu ya boleh ditanya masyarakat apakah memang ini rumah membawa berkah dari Allah. Oke. Prof, tadi disebutkan 1936 dari desa dibawa ke Jalan Poros ya? Iya. Itu bisa diceritakan perjalanannya? Karena kayaknya fisiknya ya? Iya. Biasanya kan orang berpikir bahwa pindah rumah berarti rumah yang di desa ditinggalkan tapi orangnya yang pindah. Iya. Ini sesuai tradisi di Sulawesi Selatan ini Prof ya? Ini pindah semua. Jadi pindah. Pada waktu itu belum banyak kendaraan ya, truk apa semua belum ada. Apa yang dilakukan ialah rumah itu dibongkar, kemudian diturunkan ke sungai, dialirkan ke laut, kemudian dari laut itu masuk kembali ke sungai di Galesong ini, sungai ini yang di depan ini, kemudian dibangunlah di atas itu di Jalan Poros tahun 1956. Kemudian karena terlantar itu rumah, kami bangun di sini 2016 ini kembali. Alhamdulillah keadaannya seperti ini. Memilih lokasi di Desa Galesong ini, kenapa memilih di sini, Prof? Di samping memang saya walaupun saya lahir di Manari, tetapi saya besar di sini. Ini teman main saya ada semua di sini, dan pada waktu itu pemilik tanah ini dia tawarkan ini tanah kepada saya. Dan saya katakan saya mau apakan karena ini tanah tidak ada nilai, tidak ada jalan masuk di sini. Akses untuk masuk di sini ini dulu tidak ada sama sekali. Ini hutan nipa apa semua. Tapi dia bilang pemilik tanah itu tolong dikasihani saya. Jadi kami dengan dana yang terbatas kami bayar itu. Dan alhamdulillah setelah dibangun ini rumah, ternyata pemerintah daerah itu seperti tertarik. Wah, kenapa ini seorang profesor ini pergi bikin rumah di daerah terpencil sekali? Dibuatlah akses jalan masuk di sini. Jadi ini jalan baru ini. Jadi betul ini Baraka ya? Mudah-mudahan itu harapannya seperti itu. Tadi sempat Prof menyebutkan dulu di sini banyak tanaman nipa. Mohon maaf ini Prof ya, kalau ada nipa berarti ya kembali lagi. Iya, ada tuak karena disadap itu. Dan di sini ini itu yang saya katakan, di sini inilah pusatnya itu peminum tuak, judi. Bahkan mereka saling mencuri di antara mereka. Dan saya katakan sama ibu kepada anak-anak, aduh ini tantangan besar buat kita, bagaimana menyadarkan mereka, warga kita ini. Dan alhamdulillah seperti yang kita lihat, alhamdulillah. Prof, secara keilmuan dan secara warisan budaya dari orang tua, itu semuanya terimplementasikan di sini sehingga bisa dikatakan itu mendukung maksud dari Bala Baraka ini. Alhamdulillah, alhamdulillah karena ayah saya memang, orang tua kami itu memang warga termasuk keluarga besar dari Karanggalesong ya. Kemudian beliau semua ini kan pelestari budaya. Dan alhamdulillah saya, walaupun saya bukan budayawan, tapi tertarik karena saya pikir kalau bangsa ini salah satu jalan untuk memperbaiki bangsa ini ke depan melalui budaya. Dan itulah yang kami lakukan di sini. Alhamdulillah ini banyak menarik perhatian ya. Iya. Ada Ketua Mahkamah Konstitusi datang beserta 9 hakim konstitusi. Datang ke sini, Prof? Datang ke sini. Itu tahun berapa, Prof? Tahun ini. Baru-baru ini. Jadi beliau datang sini dan tamu-tamu dari luar negeri, dari Amerika, dari Australia, datang di sini. Tadi Prof sempat menyebutkan keturunan dari Karanggalesong. Keluarga besar karena bapak saya, mama saya itu masih keluarga dekat semua. Dan Prof berarti dalam keluarga Prof
Aminuddin ini banyak berinteraksi dengan nilai-nilai budaya. Banyak. Saya sendiri pribadi, ini Karanggalesong yang terakhir ini, itu berapa tahun, mungkin sampai 6-7 tahun sebelum meninggal itu, saya aktif itu mendampingi almarhum itu, Karanggalesong itu, untuk melakukan acara ritual adat di Istana Karanggalesong ya. Bukan profesor budaya, tapi saya yakin sudah jadi budayawan, Prof, karena berada dengan sumber budaya itu sendiri sudah setidaknya ini harus seandainya bisa diawetkan, Prof ya, harus diawetkan, ini legend ini ceritanya. Jadi melalui Balak Baraka ini, Prof, apakah Prof Aminuddin nantinya akan menyebarkan atau menjaga, melestarikan budaya tradisi yang Prof sudah serap dari? Insya Allah kami lakukan ini. Di sini ini tempat bertemunya juga para raja-raja Nusantara ya. Tahun 2 di ruang kecil ini ya, di tempat yang kecil ini, insya Allah itu kesempatan besar buat saya untuk menyebarluaskan, karena nilai-nilai kearifan leluhur, nilai-nilai adat budaya kita luar biasa itu. Dan dengan itu, insya Allah Republik ini bisa lebih baik kalau itu diikuti semua. Sekarang kan saingannya banyak nih, Prof, terutama ini nih gadget smartphone yang bikin phone-nya smart tapi orangnya jadi nggak smart. Menurut Prof ini gimana caranya agar tradisi itu bisa tetap eksis sementara saya menyesuaikan diri? Jadi tua-tua begini saya gaul. Saya main di FB, saya main di Instagram, bahkan saya jadi YouTuber. Sudah berapa nih? Sudah boleh akun YouTube-nya? Akun Prof Aminuddin Saleh. Prof Aminuddin Saleh. Iya, jadi, isinya apa saja, Prof? Oh, itu pesan-pesan leluhur. Pesan-pesan leluhur. Jadi saya tulis di sini, di pesan-pesan leluhur ini, kemudian saya masukkan di beberapa episode, dan itu ternyata diminati banyak orang. Alhamdulillah itu jadi. Dan namanya pesan leluhur, apakah masih tetap bisa diterapkan sampai hari ini? Sangat relevan. Itu rata-rata sangat relevan. Misalnya, apa itu kebenaran? Luar biasa ya. Apa itu bekal orang Bugis untuk kenapa bisa berhasil? Baik. 2016 Balak Baraka berdiri di lokasi Desa Galesong ini sampai 2022, dan sudah banyak cerita di sini. Ada kedatangan dari Mahkamah Konstitusi, kemudian ada pesan-pesan yang dikaitkan dengan kemajuan teknologi saat ini, dan nanti mungkin kita akan update lagi beberapa tahun ke depan, insya Allah, Prof, panjang umur, bermanfaat untuk semuanya. Amin. Baik, Prof, terima kasih waktunya. Terima kasih kedatangannya, senang, bergembira sekali karena ini RRI ya, luar biasa, itu seperti membantu kita semua untuk menyebarluaskan kebaikan. Baik, tayangan ini kita akan simpan di media sosial kami, mungkin nanti kita share juga ke media sosialnya Prof ya. Siap. Dan insya Allah juga kita siarkan berulang-ulang di terestrial kami. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Prof. Dan demikian perjalanan saya kali ini di Balak Baraka di Galesong. Kita akan berjalan lagi nantinya untuk menghadirkan beberapa keunikan yang ada di Sulawesi Selatan. Sampai jumpa di perjalanan kami selanjutnya. Baik sahabat budaya, dan kita sudah berada di penghujung acara Barik Basa untuk hari ini 30 Desember tahun 2024. Terima kasih untuk semua pendengar yang sudah bergabung di 92,5 FM dan juga yang sudah
memberikan harapan-harapan terbesar untuk masa depan yang cerah ya di tahun 2025 nanti. Terima kasih pendengar, mudah-mudahan untuk peristiwa-peristiwa yang sudah kita tinggalkan di tahun 2024 ini bisa menjadi pembelajaran yang baik dan untuk menjadi lebih baik lagi di ke depan di tahun 2024 dan 2025. Dan saya Yuni dan Baji pamit undur diri dari Ruang Dengarta. Terima kasih sahabat budaya kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak mak kalirungkang naku patah jamo kaling kuri kodong ku asuro kuni tangga empo bunting narurungan baju eja kamase mingka apa kejarian buta tata galak ni laburan tomi nakam maji tuli ekam maji tapa cari pagaukan Maku cera bantu cerata manggeku eja tonji kapan cerata aja antu kapan seseorang talolo bangko bangi apa miantu kuni jarian allo apa miantu kuni lasukan apa mau ane gau kumalantang malantang surakamah Ampe tanjak kuni puji tonji apa nai kapasunran niat tomo sake nia sake jari sali bandra kodong tapa jari pagalukan nampak mak kalirungkang naku patah jamo kaling kuri kodong ku asuro kuni tangga empo bunting narurungan baju eja kamase mingka apa kejarian buta tata galak ni laburan tomi nakam maji tuli ekam maji tapa jari pagaukan Maku cera bantu cerata manggeku eja tonji kapan cerata aja antu kapan seseorang talolo bangko bangi apa miantu kuni jarian allo apa miantu kuni lasukan
Amo ane gau kumalantang surakama. Ampe tanjak kuni puji tonji, papanai kapasun rani atomo. Sake nia sake jari saliban rakodong, apa jari pegalukan.
Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, tradisi topeng Panji adalah seni pertunjukan khas Jawa yang mengangkat kisah-kisah Panji, tokoh legendaris dalam sastra Jawa kuno. Kisah Panji berkisah tentang perjalanan cinta Raden Panji dan Dewi Sekartaji yang dipenuhi petualangan dan nilai-nilai kehidupan. Tradisi ini diwujudkan dalam bentuk tari dan pementasan menggunakan topeng yang melambangkan karakter-karakter dalam cerita. Setiap gerakan dan warna topeng memiliki makna filosofis menggambarkan sifat atau emosi tokoh tersebut. Demikian Kabaratna Pro 4. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulis di